Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat. Karena dia maha pengasih, maha penyayang. Tidak disebut maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Orang yang rugi itu adalah orang yang selalu terjebak benar, salah, baik, buruk, hanya berdasarkan penilaian pribadinya sendiri. Yang namanya penilaian sangat bergantung kepada berapa luas pengetahuan kita. Betul? Bayangkan orang yang tidak punya pengetahuan menghakimi, yang tidak punya pengetahuan menilai. Dan yang lucu, banyak sekali orang yang pengetahuannya rendah, cuman karena di masyarakat dituakan karena ketuaan umurnya, tiba-tiba menjadi hakim. Kan lucu kalau begitu. Oleh karena itu, sadar setiap saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Hanya Allah yang berhak menghukum, hanya Allah yang berhak menilai, hanya Allah yang berhak menghakimi. Kita seperti ini, apa haknya? Oleh karena itu saya mengajak, mari kita menyelam ke dalam. Karena di dalam diri kita itu ada lautan yang terdalam, dan di situ sudah disediakan begitu banyak mutiara kehidupan yang harus kita ambil. Penuhi tangan kiri kanan kita dengan mutiara yang indah, maka hidup kita akan menjadi indah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita telah dimampukan untuk berada di ruangan ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan." Barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai kapanpun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, maka akan dihadirkan oleh Allah seorang penunjuk jalan. Itu yang dalam Quran disebut waliyan mursidan. Wali itu teman, mursid itu artinya orang yang cerdas, teman yang mencerdaskan kita. Kita tuh butuh teman yang mencerdaskan, teman yang menginspirasi, sehingga kecerdasan yang ada pada diri kita itu bangkit. Saya tidak berbicara intelektualitas, itu di universitas. Saya berbicara kecerdasan. Kecerdasan itu adalah intelijensia, yaitu sesuatu yang melampaui pikiran biasa. Makanya ada pikiran, ada kesadaran, berbeda. Kecerdasan adanya bukan di pikiran, tapi kecerdasan adanya di kesadaran. Oleh karena itu banyak orang yang pintar di sekolah tetapi tidak sadar karena dia tidak cerdas, tapi pintar karena mampu mengoleksi sejumlah pengetahuan di otaknya. Dan kalau pengetahuan itu hanya sebatas koleksi di otak kita, itu tidak ada artinya. Dan pengetahuan yang belum menjadi amalan itu tidak disebut ilmu. Kita butuh ilmu, bukan butuh pengetahuan, yaitu pengetahuan yang sudah menjadi pengalaman kita. Sedikit pengetahuannya, tapi itu sudah dirasakan, dialami. Jauh lebih bagus daripada banyak pengetahuan hanya koleksi. Oleh karena itu para leluhur kita selalu mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Paham itu bukan apa kata orang. Paham itu bukan apa kata kitab. Paham itu bukan apa kata buku. Tapi paham itu karena kita mengalami sendiri. Paham kepada Allah karena sudah mengalami Allah. Paham syahadat kita karena kita sudah merasakan syahadat yang sejati. Paham itu begitu. Bahkan paham itu tidak ada kata-katanya. Paham itu adalah rasa. Dan rasa tidak perlu dijelaskan.
Oleh karena itu saya tidak pernah menjelaskan pengalaman rasa, karena rasa tidak bisa dijelaskan. Rasa kopi tidak bisa dijelaskan, rasa teh tidak bisa dijelaskan, bahkan rasa gula yang namanya manis tidak bisa dijelaskan. Tidak ada ibu-ibu yang datang ke warung beli manis, pasti beli gula toh. Tidak ada ibu-ibu beli ke warung beli asin, pasti beli garam toh. Karena manis ada di gula. Manis itu sifat, gula itu zat. Dan sifat dengan zat tidak bisa dipisahkan. Saya butuh asin, bukan butuh garam. Mau cari kemana? Karena asin tinggal dalam garam. Sifat dan zat tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin dapat sifat, ya kita harus tahu zat. Kalau kita ingin belajar sifat-sifat Allah, jangan belajar sifat 20 yang di buku. Kalian cuma pintar bicara. Sebutkan sifat Allah yang 20, wujud, kidam, bako, dan seterusnya sampai mutakaliman. Apakah sifat itu akan kita miliki? Tidak. Kalian tidak dapat ilmu, hanya dapat pengetahuan tentang sifat 20, tapi tidak punya pengalaman tentang sifat 20. Karena apa? Sifat 20-nya terpisah di buku. Padahal sifat 20 melekat pada zat, pada Allah. Jadi kalau kita ingin merasakan sifat Allah, ya menyatu dengan Dia. Di situ terjadi yang namanya sibgot Allah. Di situ akan terjadi celupannya Allah. Baju putih mau dicelup menjadi warna merah, kan harus dimasukkan ke dalam celupannya sehingga termerahi. Betul? Bukan cari penjelasan tentang merah. Dan baju kita tidak akan pernah merah, tetap putih, walaupun kita bisa menjelaskan apa itu merah. Ini yang sumir dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa membedakan mana pengalaman, mana pengetahuan, mana pengalaman, mana ilmu, mana teori, mana rasa. Rasa dengan rarasaan aja kita tidak bisa membedakan. Coba kalau saya tanya, matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Rasa atau rarasaan? Kan rarasaan. Karena matahari itu tidak pernah terbit, tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu adalah diam. Yang mengitari matahari kan bumi. Bumi ini mengitari matahari, di samping dia itu berevolusi, dia juga berotasi. Dia itu berputar sambil mengelilingi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Siang dan malam bukan salah matahari, salah bumi, karena terdaik cicing. Kan buminya berotasi dan berevolusi. Berotasi itu adalah berputar di porosnya, berevolusi porosnya adalah matahari. Jadi kalau matahari dibilang terbit dari timur, terbenam di barat, kata matahari, emang gue pikirin, matahari mah diam, gak kemana-mana. Bumi yang sibuk. Jadi kalau kita mengatakan matahari terbit dari timur, itu bukan rasa, itu mah rarasaan. Karena rarasaan dengan rasa beda. Rarasaan itu adalah pembenaran, kalau rasa kebenaran. Nah sekarang saya tanya, kalian mau rarasaan, mau rasa? Kalau rasa di situ kebenaran. Rarasaan teh geus salat. Tuh, karena sepanjang sholat tidak merasakan sholat, sibuk mikirin yang lain. Rarasaan geus sholat. Tapi sombongnya luar biasa. Padahal baru tingkat rarasaan, belum tingkat rasa. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Karunya tah seeta tara sholat. Mana yang kecan kemana-mana sholat. Jadi loba mikiran batur.
daripada introspeksi diri. Itu sebabnya hari ini judulnya agak tajam nih, melihat kitab amal di hari hisab. Amal siapa? Ya amal pribadi kita. Siapa yang boleh melihat? Ya diri kita. Dan satu-satunya yang bisa melihat kitab amal kita hanya diri kita. Orang lain tidak akan bisa melihat. Karena orang lain tidak akan pernah bisa memasuki diri kita. Diri kita pun tidak pernah bisa memasuki diri orang lain. Kita hanya bisa memasuki diri kita pribadi. Kalau saya berbicara hari hisab, yang terpikir apa? Selalu saja nanti. Betul? Hari hisab itu datangnya nanti setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Hari hisab itu nanti datangnya setelah hari kiamat. Itu kalimat benar apa salah? Gak berani. Bisa benar, bisa salah. Tergantung pemahaman tentang apa itu kiamat, apa itu hisab. Kalau berbicara kiamat, pasti otak kita selalu berbicara hancurnya alam semesta. Saya juga tidak mengerti kenapa begitu. Karena qiyam itu kan artinya bangkit. Qiyamul lail, bangkit tengah malam. Kiamat itu kok bangkit? Kenapa jadi hancur? Hari kiamat itu adalah hari kebangkitan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang harus bangkit? Tentu saja mereka yang jatuh, bukan? Betul? Yang bangkit itu yang jatuh. Yang harus bangkit mereka yang masih tidur. Yang harus bangkit mereka yang masih lupa. Yang harus bangkit mereka yang masih gelap. Yang harus bangkit mereka yang masih sempit. Yang harus bangkit yang mereka pikirannya masih tertutup. Itu yang harus bangkit. Nah sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu, apakah kita hari ini masih kegelapan? Masih? Ya bangkit supaya terang. Apakah hari ini kita masih bodoh? Ya bangkit supaya cerdas. Apakah hari ini ekonomi kita masih terpuruk? Teboga duit? Ya bangkit supaya rezekinya berlimpah. Tahu bangkit? Bangkit itu kita berpindah dari satu keadaan pada keadaan yang lebih baik. Itu bangkit. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan. Ya terserah bangkit dari apa saja. Terutama di Quran hari kiamat itu cerita tentang kebangkitan kesadaran. Siapa yang harus bangkit kesadarannya? Siapa? Yang belum sadar. Paham? Ini masih bicara bahasa dulu supaya jelas. Nah, makanya hari kiamat dulu baru datang hari hisab. Hisab itu bahasa Arab, artinya berhitung. Hisab itu berhitung. Makanya untuk menentukan akhir Ramadan atau awal Ramadan pada sibuk tuh. Ada yang pakai ru'yat, melihat langsung. Ada yang pakai hisab, hisab dihitung. Kalau ru'yat dilihat langsung, pakai teleskop. Bulan di mana? Sudah nongol belum? Kalau berkabut, langitnya ya nggak bisa dilihat. Tapi kalau tidak bisa dilihat, gunakan alternatif yang kedua, hisab. Hisab itu artinya berhitung. Ini bahasa dulu supaya ngerti.
Kadang-kadang kita suka membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti. Coba kalau saya tanya, tahu nggak tobat? Apa? Tuh, kan ngarang. Tobat jadi minta ampun, tobat jadi menangis. Kan lucu. Padahal tobat itu bahasa Arab dari kata taba, ya tubuh, taubatan. Tobat itu artinya kembali. Jadi nggak ada tobat itu minta ampun, tobat itu artinya kembali. Nih, HP saya di sini, saya pindahkan ke sini. Pindah kan? Saya kembalikan ke sini, itu namanya tobat. Kita asalnya kenal kepada Allah. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang selain Allah, jadi lupa kepada Allah. Sok balik kepada Allah, itu tobat namanya. Makanya kalau sudah kembali kepada Allah, pasti diampunkan. Ampunan itu adalah akibat dari tobat. Tapi prakteknya sering salah. Kamu bertobat ya? Saya dulu waktu diajarkan ngaji di pesantren, ketika disuruh kamu bertobat, saya diam aja, nanya, kumaha carana? Gitu kan, saya nanya dulu, karena saya takut disuruh bertobat, malah persepsi saya. Ngerti nggak maksud saya? Lah, baca istighfar 1000 kali. Dan selama ini kalau orang tobat pasti baca istighfar kan? Padahal tobat itu hanya balik, kembali kamu pada jati dirimu. Itu istighfar yang sebenarnya. Jadi istighfar itu bukan ucapan lagi, tetapi perilaku, pengalaman spiritual. Maka Allah di Quran mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang hari ini terbuka kembali pintu kolbunya, maka aku ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kita itu asalnya terbuka mata kolbunya kepada Allah. Karena saat itu ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kalian bisa menjawab, qalu bala syahidna. Bisa menjawab, ya aku menyaksikan. Tapi kenapa sekarang kita tidak bisa menjawab? Maka tobat, kembali pada jati dirimu, kembali kenali Tuhanmu, itu tobat. Makanya orang yang tobat pasti akan terbuka mata kolbunya. Dan orang yang terbuka mata kolbunya diampunkan dosa yang lalu, bahkan dia akan datang. Itu kata Allah, bukan kata saya. Paham sampai di sini? Ulangi dulu. Jadi hari hisab itu hanya akan terjadi bagi orang yang sudah mengalami kiamat. Nih contoh. Asalnya tidak sadar, mengalami hari kebangkitan, jadi sadar. Begitu sadar, bisa nggak menghisab diri? Kan bisa. Oh iya, saya bodoh, harusnya begini. Karena orang yang tidak sadar tidak mungkin bisa menghisab diri, tidak bisa menghitung diri, tidak bisa menghitung amal diri. Jadi kalimat yang tadi, kiamat dulu baru hisab. Betul apa tidak? Betul kalimat itu kalau betul memahaminya. Tetapi selama ini kita memahaminya, hancur dulu alam semesta, baru kita memasuki alam katanya. Situ sudah ada timbangan kayak di posyandu. Gitu kan? Lalu ditimbang masing-masing amal baik, amal buruk. Yang banyak amal kebaikannya masuk surga, yang sedikit amal kebaikan masuk neraka. Jadi seakan-akan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang itu ti ayeuna geus nyieun tempat keur nyiksa urang. Percaya nggak ada Allah macam gitu? Kan nggak mungkin Tuhan yang maha pengasih menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Karena Allah itu cintanya tanpa batas. Kamu baik sama Allah, Allah tetap cinta pada kamu. Kamu tidak baik sama Allah, Allah juga tetap cinta sama kamu. Beda cintanya Allah dengan cintamu yang terbatas dan banyak syarat.
Karena dia maha pengasih, maha penyayang. Tidak disebut maha atau kalau Allah itu tersinggungan. Tersinggung cek Allah teh. Nah, mana tara sholat? Dibelem sia di neraka. Gitu Allah. Dendaman atau Allah gitu. Kalau Allah dendaman, bagaimana dia disebut maha pengasih, maha penyayang? Kalau yang maha itu tidak tersentuh. Contoh sederhana deh. Saya mau nggak cerita mahal lah. Yang sederhana saja. Di depan ada orang menghidupkan sepeda motor. Orang menghidupkan sepeda motor mestinya hidup, bukan? Apakah knalpot sepeda motor mengeluarkan panas? Mengeluarkan panas? Kemana panas dikeluarkan? Ke sini kan, ke atmosfer. Apakah suhu atmosfer menjadi naik dengan keluarnya panas dari satu sepeda motor? Tidak. Tidak kan? Karena terlalu kecil panas yang dikeluarkan sepeda motor dengan alam yang luas ini. Ini baru contoh yang sederhana. Alam yang luas ini tidak akan terpengaruh oleh panas yang dikeluarkan oleh satu sepeda motor. Saya punya garam 1 sendok, masukkan pada gelas. Ada airnya. Dikocok. Asin kan? Kenapa? Karena 1 sendok garam cukup untuk mengasinkan 1 gelas air. Tapi kalau 1 sendok garam saya masukkan di danau, gak ngaruh. Kenapa? 1 sendok garam terlalu luas bagi danau. Nah, danau itu dapat dikatakan maha bagi 1 sendok garam. Jadi mahanya Allah itu seperti itu, tidak terpengaruh. Allah itu tidak terpengaruh. Semua beriman tidak terpengaruh pada Allah. Semua tidak beriman juga gak ngaruh pada Allah. Pahami atuh kalau ngomong teh jangan cuma ngomong maha ngerti ente. Maha itu artinya tidak terpengaruh. Allah maha suci, Allah mah tidak akan terkotori. Walaupun semua kita melakukan tindakan kotor, tetap dia maha suci. Itu maha. Makanya kemahasuciannya mampu melarutkan seluruh kotoran yang ada dalam diri kita. Itulah Allah. Ulangi lagi kalimat yang tadi. Jadi hari hisab itu baru terjadi kalau sudah terjadi kiamat. Di mana kiamat terjadi? Dalam dirimu. Mau bangkit atau tidak ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan gak usah nunggu Allah. Pastikan olehmu sendiri. Lailatul Qadar yang suka diintip 10 hari bulan Ramadan itu juga disalahpahami. Lailatul Qadar itu malam ketentuan, padahal Lailatul Qadar malam yang ditentukan. Siapa yang menentukannya? Ya kalian sendiri. Tentukan mau kapan. Mau kapan kalian bangkit. Kalian gak usah nunggu. Malam genap gak ke masjid, malam ganjil baru ke masjid. Kenapa? Karena dia pahami secara dangkal Lailatul Qadar mah ganjil, genap moal katanya. Sedangkan penetapan satu Syawal saja sekarang itu sudah beda. Yang ini bilang 1 Syawal itu tanggal sekian, yang ini bilang 1 Syawal tanggal sekian. Berarti ganjil dan genap. Membingungkan. Betul nggak? Iya. Rek nurutan kitu wae. Jadi nggak usah dipilih. Ini 22 nggak ke masjid, 23 ke masjid, 20 nggak ke masjid, 21 ke masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Genap dan ganjil itu sudut pandang. Genap itu sudut pandangmu, benar salah, baik buruk. Itu sudut pandang Allah semuanya juga benar. Itu namanya kebenaran. Bagi manusia ada musibah, ada berkah. Bagi Allah nggak ada musibah, nggak ada berkah. Semua kebenaran. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengambil pesan di baliknya? Semua kebenaran. Karena tidak ada peristiwa di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya. Setuju dengan saya? Memandang dari sudut pandang Allah namanya witir, ganjil. Memandang dari sudut kalian namanya genap.
Jadi yang dimaksud bukan tanggalnya. Witirkan sudut pandangmu, pasti Lailatul Qadar. Karena begitu diwitirkan, sudut pandang kita diganjilkan. Semua dilihat dari sudut pandang Allah. Tidak ada sedih, nggak ada gembira. Tidak ada senang, tidak ada susah. Yang ada cuma kedamaian. Kalau itu kehendak Allah, sudah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ajarkan aku untuk menangkap pesan di balik semua itu. Itu aja. Maka digambarkan Lailatul Qadar lebih bagus dari 1000 bulan. Bulan itu apa? Bulan itu adalah satelit bumi yang memantarkan cahaya matahari. Dan bulan tidak pernah berdiri sendiri. Kalau tidak ada matahari, tidak ada cahaya bulan. Bulan itu tidak bercahaya. Kalau matahari masuknya bintang. Bintang bercahaya dengan dirinya sendiri. Terpantul oleh bulan. Baru bulan memantulkan cahaya. Indah sekali bulan. Jadi maksudnya apa? Kalau kita sudah bisa mengganjilkan sudut pandang, maka kita Lailatul Qadarnya setiap saat. Kenapa? Karena kita memantulkan cahaya Tuhan. Jadi matahari selalu lambang dari Allah. Makanya di Quran surat Al-Kahfi dan surat-surat yang lain, Allah selalu mengatakan dirinya itu matahari. Simbol, bukan matahari Allah. Allah selalu mensimbolkan dirinya dengan matahari. Karena matahari itu adalah memiliki cahaya sendiri. Bulan itu hanya pantulan dari sinar matahari. Maka siapapun yang sudah bisa mengganjilkan sudut pandangnya, dia setiap saat Lailatul Qadar. Artinya dia setiap saat selalu melihat kebaikan Allah, walaupun pada hal yang tidak dia sukai. Paham sampai sini? Bisa nggak sekarang Lailatul Qadar di sini? Bisa. Lailatul Qadar itu bisa setiap saat. Bukan suatu perjudian, tidak usah diintip. Maka ciri Lailatul Qadar 2. 1, angin berhenti bertiup. Angin itu adalah udara yang bergerak. Mengharapkan angin di sini berhenti bertiup, nggak akan bisa. Saya orang fisika. Angin itu udara yang bergerak. Udara bergerak karena apa? Karena perbedaan tekanan. Sedangkan matahari yang sama menyinari alam semesta yang berbeda jenisnya, memiliki kapasitas kalori yang berbeda, menimbulkan suhu di permukaan bumi tidak sama. Kalau suhu tidak sama, selalu perbedaan tekanan, maka tidak mungkin angin itu diam. Angin yang mana? Coba tarik napas yang dalam. Mindfulness, sadari kehadiran nafas pada dirimu. Karena napas adalah wakil Allah dalam diri. Tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Sadari kehadiran napas dalam diri. Saat itu akan merasakan kehadiran Dia dalam diri kita. Angin berhenti bertiup. Yang kedua, gelombang berhenti. Bukan gelombang di Anyer, bukan di Tangkuban Perahu, bukan di Pelabuhan Ratu. Gelombang apa? Nih, gelombang sini. Begitu kita mindfulness, latih olah napas, ini menjadi tenang. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Hadir di sini saat ini sekarang, itu namanya gelombang berhenti. Kalau kita bisa menarik kehidupan ke sini saat ini sekarang, kita tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah takut. Saya kasih tahu, kalian kalau hari ini sedih, berarti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa lalu. Jujur, jujur ya. Dan kalau kalian sekarang takut, pasti kalian sedang dibawa oleh pikiran kalian ke masa depan. Beas boga, duit saeutik oge aya, imah boga, panon ningali, ya, napas masih ada. Kenapa mengkhawatirkan dari esok? Kenapa tidak hadir di sini saat ini sekarang, menikmati semua berkah semesta yang sedang ada? Calik tiasa, baju gaduh. Apa yang dikhawatirkan?
Karena khawatir itu adalah permainan pikiran. Saat kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Maka di Quran ada pepatah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan sedih. Takut itu karena kita mengizinkan dibawa oleh pikiran ke masa depan. Sedih itu diizinkan kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Sok hadir di sini saat ini sekarang. Setiap saat begitu. Itu mindfulness-nya. Nah, mengartikan Lailatul Qadar itu kadang-kadang jadi terlalu dangkal. Angin bertiup, benar-benar angin diam. Gelombang berhenti, benar-benar cicing di pinggir pantai. Nuan gelombang berhenti. Muarata laut mah. Bakal gitu salawasna. Nah, kalau saya jelaskan tentang laut kenapa terjadi gelombang, nanti fisikanya terlalu dalam. Karena topik kita bukan itu. Ini bukan kuliah fisika. Jadi sekarang masuk lagi ke sini. Jadi kiamat dulu baru akan terjadi hari hisab. Orang yang sudah bangkit kesadarannya akan gampang menghisab dirinya sendiri. Moal nyalahkeun batur. Duh, nyeri hati. Hisab. Ari nyeri hati, bibit nanti mana? Diselidiki. Nyeri hati teh. Oh, saya ingin suami saya seperti yang dipikirkan oleh saya. Betul kan? Ketika suami saya tidak seperti yang saya pikirkan, maka saya nyeri hati. Jadi nyeri hati teh berasal dari keinginan kita terhadap orang. Karena orang ingin seperti yang kita mau. Bebaskan coba pikiran pada orang. Orang kayak apa, terima saja apa adanya. Leungit tak nyeri hati. Itu namanya hisab. Hisab. Kan banyak yang mengajak, yuk kita muhasabah. Der ngadon caririk. Kumaha? Muhasabah itu bukan cerik. Muhasabah itu adalah menghisab, menghitung. Paham sampai sini? Jadi kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Jadi kalian akan bisa menghisab diri kalian kalau sudah kiamat. Di mana kiamat? Di sini. Mau kapan bangkitnya? Pastikan olehmu. Kapan? Ya tong diengke-engke, ayeuna we. Paham? Jangan nunggu hancurnya alam semesta moal kabagian. Maka NASA setiap hari ngasih publikasi, setiap hari hampir menemukan planet yang semacam bumi ini yang layak huni, yang disebut dengan super bumi, bumi super. Bahkan di galaksi Bima Sakti ini saja yang kayak bumi ini ada 250 miliar buah planet yang kayak bumi. Jadi kalau kiamat itu hancurnya alam semesta, kira-kira nu mana anu leungit? Kalau bumi ini ngalengit, tidak berpengaruh terhadap konstelasi astronomi yang begitu luas. Bahkan saya tadi pagi membaca artikel dari NASA. NASA menemukan bumi semacam bumi, mataharinya 2. Jadi mataharinya 2 istimewa. Jadi mual peting berarti caang terus. Mataharinya 2, coba bayangkan. Jadi alam semesta terlalu luas untuk dideskripsikan. Bayangkan, yang kayak galaksi Bima Sakti ini miliaran. Sedangkan galaksi Bima Sakti saja kita belum menjelajahinya. Betul? Boro-boro galaksi Bima Sakti. Luasnya dunia, bumi, yang debu kecil terapung-apung di semesta raya. Sampai hari ini kita belum menjelajahinya. Betul nggak? Ada yang sudah ke Eropa? Belum. Amerika? Belum. Australia? Belum. Eta teh dunia kene. Hayo we. Bisa riwangi. Ke mana-mana. Betul? Tuh.
Bumi saja kalau dijelajahi, jangankan negeri lain, Indonesia saja. Saya tanya, siapa yang sudah menjelajahi 34 provinsi? Tuh kan gideg sadayana. Ya, ini dunia baru Indonesia, betul nggak? Luar biasa. Baik, sampai sini ngerti. Jadi apa dulu? Kiamat dulu, baru hisab akan terjadi. Kita hanya akan bisa menghisab diri kita kalau sudah sadar, kalau sudah bangkit dari kesadaran. Orang-orang yang belum bangkit dari kesadarannya, moal bisa ngehisab diri. Nu aya menyalahkan batur. Paham? Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang pakai ayat sedikit. Jadi ini cerita, kan cerita pada umumnya. Kalau cerita kiamat, pasti hancurnya alam semesta. Sekarang sudah tahu kiamat? Sudah. Alam semesta ini hancur nggak apa-apa, karena memang tidak akan ada yang abadi. Nggak usah dipikirin yang itu. Baik, sekarang kita fokus saja pada hari kebangkitan diri kita sendiri. Itu lebih bermanfaat daripada nunggu kiamat hancurnya alam semesta. Setuju dengan saya? Oke, lanjut. Makanya kata-kata umum seperti ini, kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Apakah ini salah? Tidak salah kalau pemahamannya benar. Yuk lihat saya. Kiamat dulu, bangkit dulu dari kesadaran. Dari ketidaksadaran jadi sadar. Setelah bangkit baru bisa menghisab, mengevaluasi diri, menghitung diri. Setelah menghisab pasti ada feedbacknya. Setelah ini saya mau apa? Masa setelah hisab tidak ada apa-apa? Betul nggak? Maka berikutnya apa? Saya mau tinggal di surga atau di neraka? Ya terserah saya. Maka di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana bumi dan langit masih ada. Bahkan di Quran dikatakan surga dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu dinyatakan dalam Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Yuk, sekarang kita lihat. Pernah kita terbakar marah oleh orang lain? Ada orang marah sama kita, berarti dia sedang dibakar api neraka. Apinya terpercik kepada kita, kita ikut marah, berarti kita terbakar juga. Pernah atau sering? Tuh. Jadi neraka teh sudah kerasa sama kita. Terasa nggak kalau marah seperti apa enaknya? Gak enak kan? Makanya orang marah itu paling jelek di dunia. Mata melotot, mulut, betul? Iya. Kata-kata yang keluar juga menjijikkan. Iya. Kebun binatang pada keluar. Napas pendek, betul nggak? Jantung bergetar. Coba apa enaknya? Apa kita masih tidak yakin kalau itu neraka? Kita terpancing marah oleh kemarahan orang lain, kita sudah menciptakan neraka bagi kita sendiri. Apa bisa neraka dirubah jadi surga? Bisa. Caranya gimana? Pandang orang lain itu sebagai guru kita. Pandang dia sebagai mitra kita. Ya Allah, kalau dia dihadirkan kepadaku hari ini untuk meningkatkan kesabaranku, jadikan dia sebagai guruku untuk meningkatkan kesabaranku. Malah tidak marah. Surga apa neraka? Surga. Terasa sekarang? Kiamat dulu, baru dibangkitkan, baru hisab, baru surga, baru neraka. Itu pilihan kita. Ngerti sampai sini? Ini pragmatisnya seperti itu. Saya tidak berbicara yang itu, ya. Saya berbicara yang hakikat saja, yang bisa diimplementasikan dalam hidup kita saat ini, yang bisa membahagiakan kita. Karena ilmu itu syaratnya satu, harus pragmatis, harus punya nilai manfaat.
Lanjut. Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis. Tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Kan gitu. Betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke. Lanjut dulu. Jadi bertemu Allah